Perkenalkan, nama saya Nasim Arifina Muntaha, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang komunikasi politik di era digital. Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap proses demokrasi politik. Polarisasi politik di Indonesia melalui media sosial sangat dirasakan sejak terjadinya pesta demokrasi pada tahun 2014 pada saat pemilihan Presiden Republik Indonesia. Terpilihnya Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2014 menjawab bagaimana peran media sangat berpengaruh dalam menunjang popularitas. Demokrasi digital. Dalam era demokrasi, internet berguna sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, berperan merevolusi sistem, struktur, dan proses demokrasi yang selama ini diterapkan. Terlepas dari berbagai macam keunggulan dari demokrasi digital, terdapat berbagai perdebatan yang menyatakan bahwa dalam demokrasi digital yang menawarkan berbagai kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat tersebut akan sangat rentan terjadi pembajakan ideologi oleh globalisasi melalui instrumen-instrumen global. Intinya, demokrasi digital dengan teknologi informasi dan komunikasi mengambil peran penting dalam pelaksanaan demokrasi dan politik yang sedang terjadi. Marketing politik melalui media sosial. Marketing politik selalu mengalami perubahan dalam pemaknaannya. Marketing politik lebih menekankan pada proses transaksi yang terjadi antara pemilih dan kandidat. Oleh karena itu, marketing politik melalui media sosial harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat pemilih, sehingga masyarakat pemilih semakin sadar dengan hak dan kewajiban mereka. Membangun branding politik melalui media sosial. Membangun brand dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan. Tentunya harus mampu bersaing dalam menarik simpati masyarakat untuk loyal kepada partai maupun kandidat yang diusung. Untuk menarik simpati dari masyarakat pemilih, maka tak jarang partai politik dan kandidat yang diusung melakukan personal branding yang lazim dikenal sebagai upaya membangun dan menanamkan citra politik untuk mendapatkan dukungan. Sehingga dengan penggunaan media sosial memberikan kemudahan dan membantu politikus atau partai politik untuk lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dengan masyarakat pemilih. Komunikasi politik melalui media sosial. Teknologi digital menjadi variabel independen dalam mengubah corak komunikasi politik. Media sosial saat ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Pergeseran opini merupakan efek positif dari media sosial. Dari sisi lain, opini yang terbangun di media sosial oleh politisi kadang dapat berimbas negatif bagi para pesaing politiknya. Opini tentang kekurangan dan kelemahan, bahkan kesalahan dari pesaing politik tak jarang menimbulkan masalah dan pertentangan antar politisi, bahkan sampai merambat kepada pendukung-pendukung mereka. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar terhadap polarisasi politik. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya akses media sosial bagi semua kalangan masyarakat yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan marketing dan branding politik. Namun, dalam penggunaan media sosial, masyarakat pemilih diharapkan mampu lebih selektif sehingga informasi yang diterima bisa sampai dan difahami dengan baik. Persaingan branding politik pasti ada. Partai politik dan kandidat yang diusung harus mampu bersaing dan mampu adu kreativitas dalam penggunaan media sosial untuk memperoleh simpati dari masyarakat, sehingga penggunaan media sosial memberikan efek yang positif terhadap dunia politik saat ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.